Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karbohidrat. Nah, apa sih karbohidrat itu? Jadi, karbohidrat itu ialah suatu zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, yang mana memiliki fungsi menghasilkan energi bagi tubuh manusia tersebut. Karbohidrat menurut zat gizi merupakan nama kelompok dari zat-zat organik yang memiliki struktur molekul yang berbeda-beda, meskipun terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Nah, karbohidrat ini tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Menurut para penelitian, mereka menjelaskan karbohidrat ini sebagai suatu senyawa karbon yang banyak ditemukan dan dijadikan sebagai penyusun utama pada jaringan tumbuh-tumbuhan. Nama lain dari karbohidrat ini ialah sakarida. Nah, berikutnya ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Contohnya ada beras, ubi, kacang-kacangan, oatmeal, gandum, buah-buahan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk kepada struktur karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana, yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi karbohidrat yang lebih kecil lagi. Nah, berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida diklasifikasikan menjadi tetrosa, yaitu 3 atom karbon, tetrosa, 4 atom karbon, pentosa, 5 atom karbon, hektosa, 6 atom karbon, dan heptosa, yaitu 7 atom karbon. Nah, struktur monosakarida terdiri dari gugus aldehid atau keton dengan 2 atau lebih gugus hidroksil. Monosakarida yang memiliki gugus fungsional aldehid disebut dengan aldosa. Nah, sedangkan yang memiliki gugus keton disebut dengan ketosa. Nah, yang kedua adalah disakarida. Disakarida merupakan gabungan dari 2 unit monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Contoh karbohidrat yang merupakan golongan disakarida yaitu laktosa, merupakan gabungan glukosa dan galaktosa. Yang kedua maltosa, itu gabungan dari 2 unit glukosa, dan yang ketiga adalah fruktosa, yaitu gabungan glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, oligosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari 3 unit hingga 10 unit monosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida. Polisakarida merupakan gabungan lebih dari 10 unit monosakarida, contohnya amilum, glikogen, dan dextrin. Di samping amilum dan dextrin, dalam bahan makanan tentu juga mengandung jenis polisakarida lain yang secara kolektif dikenal sebagai polisakarida non-amilum, yaitu tidak dapat dicerna oleh enzim manusia dan merupakan komponen utama dari serat makanan. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi 2. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Di dalam karbohidrat sederhana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Ada 3 jenis monosakarida yang mempunyai arti zat, yaitu glukosa. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Fruktosa dinamakan sebagai gula buah, merupakan sebagai gula yang sangat manis. Dan yang kedua ada disakarida. Ada 3 jenis yang mempunyai arti zat, yaitu yang pertama sukrosa. Sukrosa ini dinamakan gula tebu atau gula bit. Dan yang kedua maltosa atau gula malt, tidak terdapat bebas di alam. Dan yang ketiga ada oligosakarida atau gula susu. Hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas suatu unit glukosa dan galaktosa. Dan yang ketiga olisakarida, terdiri atas 2 hingga sampai 10 monosakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam olisakarida, tetapi karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara terpisah. Dan yang kedua, karbohidrat kompleks. Di dalam karbohidrat kompleks ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, polisakarida. Di dalam polisakarida ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pati. Pati merupakan karbohidrat utama yang dimakan oleh manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Dan yang kedua, dextrin. Dextrin ini merupakan antara pada pencernaan pati dibentuk melalui hidrolisis parasial pati. Dan yang ketiga, glikogen, dinamakan pati hewan.
karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan. 2/3 bagian glikologen ini disimpan di dalam otot dan selebihnya di dalam hati. Dan yang kedua itu polisakarida nopati atau serat. Serat mendapatkan perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi. Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dan akan diserap ke dalam aliran darah. Yang kedua, menjaga massa otot tubuh. Saat tidak ada cadangan makanan atau lemak, energi akan digunakan otot untuk beraktivitas. Dengan terus-menerus menggunakan massa otot, tubuh manusia akan terasa lemas dan tidak bertenaga. Yang ketiga, menghindari tubuh dari risiko penyakit. Dalam hal ini, karbohidrat sering dikaitkan dengan serangan jantung dan diabetes. Semua itu tidak akan berlaku jika Anda mendapatkan karbohidrat dari tumbuhan hijau atau sayuran dan buah-buahan. Dengan mengkonsumsi makanan tersebut, Anda akan terhindar dari penyakit jantung dan diabetes. Yang keempat, karbohidrat penting untuk fungsi otak. Fungsi karbohidrat penting untuk fungsi otak manusia. Sering dikatakan bahwa memikirkan perasaan benar-benar membutuhkan banyak energi. Hal ini sangat benar karena otak membutuhkan energi dan mengaktifkan sel agar dapat berpikir lebih baik. Yang kelima, kesehatan pencernaan. Karbohidrat adalah nutrisi yang baik yang menciptakan energi dalam tubuh. Saat perut sedang bermasalah, ada yang salah dengan asupan makanan. Jadi sebisa mungkin harus makan makanan yang seimbang. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi protein. Manusia harus mengoptimalkan asupan karbohidrat agar fungsi protein juga dapat terserap dalam tubuh dengan baik, karena keduanya merupakan bagian terpenting dari tubuh manusia. 7. Mengontrol berat badan. Karena karbohidrat dapat mengontrol berat badan manusia, karbohidrat bisa memicu kenaikan berat badan. Yang kedelapan, mencegah berbagai penyakit. Serat yang terkandung dalam karbohidrat dapat mencegah berbagai penyakit dan sistem kekebalan tubuh. Karbohidrat dalam sayur dan buah merupakan nutrisi terbaik dalam tubuh. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengatur karbohidrat dengan baik agar terhindar dari berbagai penyakit. Yang kesembilan, menjaga kesehatan jantung. Karbohidrat memiliki peran penting dalam kesehatan jantung, karena kandungan serat dalam buah dan sayur membuat jantung lebih kuat dan sehat. Yang ke-10, penyerapan nutrisi yang ditingkatkan. Tidak hanya protein, tetapi karbohidrat dapat menyerap nutrisi lain dalam tubuh manusia. Nutrisi yang baik adalah laktosa yang sangat penting bagi tubuh manusia. Menjaga asupan karbohidrat adalah menjaga daya tahan tubuh dan menjaga keseimbangan nutrisi tubuh. Selanjutnya, tanda atau penyakit yang dialami jika tubuh kekurangan karbohidrat. Yang pertama adalah lemas. Mengapa? Karena tubuh membutuhkan karbohidrat untuk proses pembentukan energi, yakni proses ketika karbohidrat akan diubah menjadi gula darah, glukosa sebagai bahan bakar tubuh, terutama untuk otak dan sistem saraf. Selain lemas dan lesu, kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan penyakit sembelit atau konstipasi. Hal ini dikarenakan tubuh juga kekurangan secara bersamaan. Nah, sumber karbohidrat tidak selalu makanan bertepung. Bisa juga dijumpai pada buah, sayur, dan kacang-kacangan. Tapi, ketiga jenis makanan tersebut mengandung serat tinggi. Nah, bila kita mengalami konstipasi, kita disarankan untuk mengkonsumsi gandum dan pasta. Jenis karbohidrat ini mampu melancarkan dan mengurangi risiko sembelit. Kekurangan gizi termasuk dari kekurangan karbohidrat. Pada saat mengurangi asupan karbohidrat, secara tidak langsung kita juga mengurangi makanan yang tidak hanya berkarbohidrat. Sebagai contoh, buah jeruk, brokoli, tomat menjadi sumber vitamin C yang baik untuk kekebalan tubuh. Sementara itu, wortel, ubi jalar, dan aprikot merupakan jenis makanan sumber vitamin A. Tidak hanya mengandung vitamin dan mineral, buah dan sayur disebut juga mengandung karbohidrat. Nah, terakhir, akibat kita kekurangan karbohidrat yaitu penurunan berat badan atau berat badan menurun.
Risiko ini merupakan risiko umum yang terjadi akibat kita kekurangan karbohidrat. Ini terjadi karena karbohidrat merupakan energi utama bagi tubuh kita. Nah, wajar saja jika kita kekurangan karbohidrat, maka berat badan kita akan menurun. Nah, selain itu, tubuh kita akan cenderung mengalami kekurangan cairan.